Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kuliah Linux pertemuan ke-9 bersama saya Yoga Priastomo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan atau networking di Linux. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan VirtualBox Manager dan adapun versi yang saya gunakan adalah versi 6.1. Jadi teman-teman silakan download VirtualBox 6.1. Oke, di sini saya punya 3 mesin yang sudah saya install. Yang pertama adalah Ubuntu Desktop 20.04, kemudian ada CentOS 8, kemudian ada Windows 7 Pro. Oke, langkah pertama adalah untuk melakukan setup jaringan lokal LAN di VirtualBox. Caranya dengan mengklik menu Preferences, kemudian silakan diklik menu Network. Nah, di sini network masih kosong. Di sini adalah NAT network. Nah, kita perlu tambahkan. Kita klik Add. Nah, kemudian di sini kita bisa konfigurasi dengan klik tombol Edit. Nah, di sini nama NAT networknya. Kemudian di sini by default adalah IP address-nya. Nah, ini saya ganti misalnya lebih mudah 192.168.100.0. Nah, namanya tetap NAT network ataupun silakan diganti mau yang lain juga boleh. Nah, di sini support DHCP artinya nanti akan ada DHCP server seolah-olah yang akan memberikan IP-IP ke masing-masing 3 mesin ini. Oke, kemudian saya klik OK. Setelah OK, maka saya klik OK. Nah, di masing-masing ini kita perlu mengedit networknya. Saya klik menu setting. Di yang pertama di Ubuntu, kemudian saya pergi ke menu network. Nah, di sini ada NAT network. Kemudian saya pilih NAT network, kemudian OK. Kemudian yang di CentOS 8 juga saya klik setting. Saya pergi ke network. Nah, NAT-nya nanti diganti NAT network. Nah, nama NAT networknya OK. Yang di Windows 7 Pro juga sama, saya klik setting. Kemudian di sini masuk ke network. NAT-nya kita ganti NAT network. Kemudian name-nya NAT network. Oke, sampai saat ini kita sudah men-setup 3 mesin menggunakan network dengan IP address 192.168.100. Sekian ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan ke 3 mesin ini. Oke, saya nyalakan. Pertama Ubuntu. Saya start. Kemudian yang kedua saya akan nyalakan kembali CentOS. Oke, ini CentOS, Ubuntu. Yang ketiga saya akan nyalakan lagi yang Windows 7 Pro. Oke, saya nyalakan Windows 7 Pro nya. Oke, saya login admin. Oke, saya di sini sudah masuk Windows 7 Pro. Oke, saya coba buka CMD. Saya mungkin agak besarkan. Oke, di sini saya ketik ipconfig. Nah, maka saya dapat di situ 192.168.105. Jadi IP saya adalah 192.168.105. Kemudian kita pergi ke yang CentOS. Oke, kita login. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba buka terminal. Oke, ini CentOS. Kita bisa setting jaringan, wire-nya off, kita klik connect. Oke, kita if config. Nah, di situ saya dapat IP 192.168.104. Oke, yang terakhir saya masuk ke Ubuntu. Oke, saya coba login. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita coba buka terminal. Nah, di sini saya ketik if config. Nah, saya di situ dapat IP 192.168.110. Jadi dari sini saya bisa coba koneksi dengan melakukan tes ping ke alamat yang lain tadi 192.168.100.4.
ini CentOS, kemudian 100.5 ini Windows Server. Nah, di sini terlihat pingnya mati ya, karena firewallnya hidup. Jadi ini kita balik lagi ke Windows 7 Pro-nya. Nah, di sini kita harus mengaktifkan atau mengallow ya paket ICMP. Yang kita bisa masuk control panel, nanti masuk ke di sini ada Windows Firewall, masuk ke Advanced Setting. Nah, di situ ada Inbound Rules. Nah, kita bisa hidupkan pingnya. Oke, di situ ada ICMP-nya. Nah, setelah kita buka, kita harus klik di sini Enable Rule. Kemudian di sini juga ada printer sharing, kita enable rule ICMP ya, ICMP. Jadi ping itu enable rule. Yang versi 6 juga silakan mau di enable rule. Di sini juga sama enable rule. Nah, jadi kita perlu mengenable paket ICMP di sisi Windows 7 ini. Maka ini kita coba minimize dan kita coba cek kembali dari sini. Nah, ini kalau kita ping, nah sekarang ICMP nya mau. Oke, jadi kalau tadi teman-teman ngeping tidak replay seperti ini, maka teman-teman perlu enable dulu paket ICMP nya di sisi Windows, karena dia by default sudah terblok oleh firewall. Jadi sekarang bisa. Nah, sekarang kalau dibalik juga sama. Jadi kalau dari sisi di sisi CentOS, nah ini saya bisa ping 192.168.100.10. Ini adalah Ubuntu dan ini adalah Windows 7 Pro. Jadi masing-masing mesin sudah terhubung. Hal yang sama saya juga bisa lakukan di Windows 7. Oke, ini Windows 7 kita clear dulu CLS, kita ping ke CentOS 192.168.100.4. Oke, mau, kemudian ke 100.10. Oke, mau ya. Jadi kita sudah ping, di sini adalah yang CentOS, di sini adalah Ubuntu. Oke, artinya ketiga mesin ini sudah terhubung secara jaringan. Oke, untuk mengubah IP address di Linux, teman-teman perlu lakukan beberapa hal. Jadi di sini ada IP address-nya. Nah, ini kalau di sini terlihat, nah di situ ada wire setting ya. Nah, kalau by default teman-teman belum bisa wire setting, maka teman-teman perlu melakukan instalasi di Ubuntu-nya seperti ini. Jadi yang pertama sudo apt update, kita update terlebih dahulu. Oke, kita update, kemudian kita harus install yang namanya Genome Control Center. Jadi sudo apt, oke kita clear dulu, sudo apt install Genome Control Center. Yes. Oke, kita akan install Genome Control Center sehingga nanti memudahkan kita dalam melakukan setting up IP address secara GUI. Oke, prosesnya sudah selesai. Maka sekarang kalau kita lakukan di klik kanan, di sini ada wire connected. Nah, di sini ada wire setting. Oke, untuk manual setting IP manual, kita klik menu ini, kemudian kita masuk ke IP versi 4. Nah, di sini ada automatic DHCP, artinya kita sebagai DHCP client menerima IP dari DHCP server. Untuk men-set IP secara manual, kita klik manual di sini. Kemudian kita bisa klik 192.168 misalnya 100.20, netmasknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya tadi 192.168.101 ya. Oke, kemudian kita klik apply. Kemudian di sini kita
matikan dulu wirenya, kita turn off, kemudian kita hidupkan lagi wirenya, turn on. Oke, di sini kita bisa if config. Nah, IP kita sudah ada 192.168.120 ya. Oke, jadi itu IP kita. Nah, sekarang kita coba ping ke 192.168.100.5. Ini Windows 7 Pro dan ini adalah ya, dua-duanya bisa. Nah, di sini terdapat perbedaan ini ya, TTL. Di sini kalau ke Microsoft Windows biasanya dia akan mereplay dengan TTL 128, kalau ke Linux like itu biasanya ke TTL-nya 64. Oke, jadi sekarang IP saya adalah, kalau kita lihat di sini IP saya di if config adalah 120 ya. Oke, kita coba misalnya ping ke Google, apakah tetap mau. Nah, di situ ada error temporary failure in name resolution. Nah, kita bisa lakukan sudo nano etc resolve. Oke, sekarang kita bisa tambahkan misalnya name servernya ke 8888. Ini adalah DNS Google, name servernya 8844. Atau kita juga bisa tambahkan di gateway-nya tadi 192.168.101. Ctrl X Y. Oke, kita coba ping Google. Nah, sekarang Google sudah mau kita ping. Oke, itu caranya. Jadi di sini ada temporary. Nah, kita harus edit file satu namanya resolver. Nah, di situ kita tambahkan tadi DNS name servernya secara manual. Jadi ada name server di sini. Kita tambahkan secara manual. Oke. Jadi itu untuk setting IP. Nah, kita juga bisa setting IP menggunakan perintah yang kedua. Jadi if config, selain untuk melihat alamat IP seperti ini IP kita. Nah, if config juga bisa untuk caranya seperti ini. Sudo if config, kita set IP-nya misalnya if config dulu. Nah, di sini ada namanya np0s3. Ini adalah network card kita, clear. Jadi saya akan sudo if config, namanya seperti itu, kemudian IP-nya mau kita set berapa, 192.168 misalnya 100.200. Tadinya kan 20 ya. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Oke, maka sekarang kalau saya if config, nah IP saya sudah berubah menjadi 200 gitu. Jadi saya bisa set IP dengan perintah ini dan IP saya akan berubah secara cepat. Cuma ada yang catatannya, IP di set seperti ini dia hanya akan bertahan di session kita. Nah, kalau kita restart nanti IP-nya akan berubah kembali. Jadi ini adalah tidak permanen gitu. Oke, yang ini tidak permanen, kita juga bisa melakukan if up if down ya. Oke, untuk mengganti IP address secara manual di Ubuntu 20.04 kita perlu mengedit file di folder /etc/netplan. Jadi kita buka terminal, sudo nano /etc/netplan ini, konfigurasinya dalam bentuk YAML. Nah, by default dia akan tertulis seperti ini. Baris ini akan kita hapus, kita ganti dengan addresses, kemudian kita kasih 192.168 misalnya 100. Katakanlah ini 101/24 netmasknya. Kemudian alamat gateway-nya, gateway 4-nya itu di 192.168.101. Kemudian di DNS-nya name servers. Nah, ini kita harus perhatikan penulisannya agar dia rata ini ya. Jadi di sini ada tiga
3 spasi di tiap ini. Nah, ini juga ada 3. Kemudian kita tulis addresses. Oke, nah di sini kita masukkan punya Google 88844 gitu. Sudah, kita kontrol, kita simpan, kemudian kita ketikkan sudo netplan apply. Oke, jika tidak ada error, kita bisa cek ipconfig. Nah, sekarang IP kita sudah 101 gitu. Oke, itu cara mengubah IP address secara manual di Ubuntu menggunakan netplan. Jadi yang tadi kita bisa ping. Jadi yang pertama tadi ping itu adalah perintah untuk menguji. Jadi kita bisa ping menguji apakah sebuah host terkoneksi. Misalnya ping -c 5 gitu ya, google.com. Nah, ini sama tadi ketika kita ganti, kita coba if config kita, maka dia nggak mau, maka saya lakukan di sini ada turn off, kemudian saya hidupkan lagi if config. Nah, sekarang saya dapat IP 20, ping Google baru mau ya. Oke. Oke, di sana saya sudah di sini ada wire setting. Nah, di sini kita tadi set manual ya. Sebetulnya DNS bisa kita tambahkan juga di sini tadi. Jadi dibanding kita edit etc resolve, kita bisa juga edit tambahkan di sana. Oke, sekarang kita akan lakukan misal tadi perintah yang pertama adalah ping. Oke, nah di situ bisa ping, ada opsinya tadi ya, -c misalnya 5 kali ke google.com. Nah, dia akan count sebanyak 5 kali. Oke, jadi -c google.com, atau misalnya tadi ping -c 2 ke 192.168.100.4. Nah, dia hanya 2 kali. Jadi -c itu untuk count berapa jumlah yang akan diping. Nah, bisa juga, nah kalau teman-teman lihat kan di sini 64 byte ya, 64 bytes. Nah, kita bisa -s ping -s misalnya 1000 ke 192.168.110 gitu ya, atau 105 tadi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada 1000 byte yang dikirim. Jadi ini ping juga bisa mengakibatkan situasi yang tidak diinginkan ya. Kalau saya ketik ping 60.000 gitu ya, atau 50.000 tuh 34. Nah, maka akan 50.000 byte terkirim. Jadi ini kalau di dalam serangan lain juga ada ping of death ya, atau ya ini salah satu jenis serangan yang membanjiri network dengan paket ICMP. Jadi ada pakai -s, dan dia juga bisa nanti dengan opsi yang lain. Oke, yang kedua yang akan kita coba adalah netstart. Oke, ini netstart. Ini adalah untuk menampilkan port apa aja yang terbuka ya, misalnya -tu gitu. Nah, ini yang sedang terbuka. Kemudian saya bisa ganti netstart misalnya -nr. Nah, di sini kelihatan. Saya bisa ganti netstart misalnya -ai. Nah, tergantung ya. Jadi kita parameternya mau apa? Netstart misalnya -ant. Nah, itu akan di print semuanya. Misalnya tadi kita juga netstart -pnltu misalnya ya. Nah, di sini lebih lengkap lagi. Jadi fungsi netstart adalah untuk melihat kondisi port kita yang terbuka apa gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian kita ada lagi TCP dump. Di TCP yang kedua,
yang ketiga ya. Tadi ada ping, terus netstart, terus ada TCP dump. Nah, kita lihat di sini you don't have permission, berarti kita pakai perintah sudo. Misalnya TCP dump, kita mau misalnya -C20 gitu ya. Min 123 siap 123. Nah, maka dia akan melakukan listening di sini gitu. Nah, kita juga bisa lakukan untuk selanjutnya nanti. Nah, ini dump yang terjadi ya. Ini. Oke, nah ini kita lihat. Jadi di sini terlihat ada 20 paket capture, kemudian ada 32 paket received by filter. Oke, yang kedua kita akan coba misalnya -D. Nah, itu untuk melihat yang up and running. Kemudian kita akan coba lagi misalnya -I any. Oke, dia akan listening on any port. Nah, di sini ada kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat di sini paket yang berjalan. Oke, saya drop manual. Kemudian kita juga bisa men-save-nya. Any misalnya kita mau save ke file redireksi ya. Ini konsep redireksi. Misalnya paket. Misalnya kita simpan ke seperti ini. Maka dia akan menuliskan ke paket log network tadi gitu ya. Jadi kita simpan ke sini perintahnya, maka nanti dia akan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa kontrol. Nah, maka nanti kalau kita more paket tadi, nah kebetulan itu belum ada, kemudian kita bisa lakukan dengan port tertentu ya. Misalnya tadi sudo TCP dump, misalnya -N, portnya berapa, misalnya portnya hanya untuk 80 gitu ya, maka dia hanya akan listening di port 80 gitu. Jadi fungsi TCP dump adalah untuk nantinya menganalisa paket-paket yang berjalan. Oke, saya batalkan saja karena tidak ada yang buka port 80. Oke, perintah selanjutnya adalah host. Nah, misalnya sini saya ketik host www.google.com ya. Nah, seperti itu. Nah, dia punya IP 6 google.com seperti ini. Saya juga bisa melihat host misalnya detik.com. Nah, detik punya handle seperti ini. Misalnya saya ketik lagi yang lain, misalnya host kantor saya misalnya dgip.go.id. Oke, saya salah, id. Nah, itu dia. Nah, di sini ada contohnya. Jadi ada perintah host, kemudian lagi nanti ada perintah tracepath ya. Jadi perintah selanjutnya yang akan kita pelajari ada tracepath. Tracepath misalnya -N ke www.detik.com gitu ya. Nah, dia akan melakukan tracepath ke detik.com. Ada no replay dan sebagainya. Kita tunggu beberapa saat gitu. Ya, biasanya sih no replay semua ya. No replay, dia akan coba terus. Itu fungsinya tracepath. Kemudian kita akan coba lagi root ya. Nah, di sini routing table kita. Kita juga bisa menambahkan sebetulnya root at default gateway ya, kalau kita punya 2 network card atau lebih itu. Jadi fungsi root ini untuk selain print table juga untuk menambah atau memodifikasi tabel routing tadi. Jadi misalnya kita ingin tambahkan yang lain, ini kebetulan sudah ada gateway-nya ya, default gateway-nya. Kalau gateway-nya belum ada, nanti kita bisa tambahin dengan perintah misalnya sudo root
add default gateway, misal tadi 192.168.100.1 ya, misalnya ini belum ada. Oke, misalnya ini belum ada, maka kita bisa tambahkan root dengan perintah ini gitu. Jadi itu fungsi routing, command root, perintah routing table. Kemudian misalnya kita akan coba dig ya, dig. Nah, kita akan lihat di sana apa saja. Oke, perintah ini ya akan kelihatan di sana, IP-nya berapa saja. Nah, kita bisa lakukan query, misalnya dig ke misalnya tadi google.com ya. Nah, itu google.com. Jadi Google answer-nya di alamat ini. Kemudian kita bisa coba yang lain, misalnya didik misalnya pajak.go.id. Oke, enter. Nah, ini adalah pajak.go.id. Jadi answer sectionnya, IP-nya pajak.go.id adalah seperti ini. Oke, yang selanjutnya tadi kita bisa juga whois misalnya pajak.go.id. Nah, di sini ada name servernya, kemudian di sini ada registrasinya di Pandi, sejak kapan, last update-nya kapan, expire-nya kapan, sponsoringnya ini. Kita juga bisa lihat yang lain, misalnya tadi whois detik.com. Oke, whois detik.com, dia ya di sini alamatnya. Kita bisa lihat detik.com, kemudian servernya apa, created-nya kapan, 98, kemudian update-nya kapan, dia dilindungi ya. Kemudian dia punya name server ns.detik.com, ns.detiknet.id, ns1.detik.com, ns1.detiknet.id, dan sebagainya. Jadi perintah whois adalah perintah yang untuk melihat siapa registrarnya. Nah, di sini juga ada tools yang bermanfaat ya. Jadi misalnya kita bisa sudo apt install wireshark gitu ya. Oke, kita akan install wireshark. Untuk mendownload juga kita bisa melakukan instalasi menggunakan widget ya, sambil kita menunggu wireshark terdownload. Nah, di sini kita bisa widget ya, widget nama aliasnya apa, misalnya di sini saya buka browser, misalnya WordPress gitu ya, wordpress.org. Oke, di sini ada WordPress. Kemudian di sini ada latestnya ya. Sini saya copy link. Nah, ini saya bisa widget seperti itu. Nah, dia akan mendownload latestnya. Jadi perintah widget untuk mendownload baik dari protokol HTTP, HTTPS, FTP atau FTPS. Nah, dia akan mendownload. Itu adalah yang lain widget. Oke, kita coba tunggu. Oke, kalau sudah tadi kita bisa ls, maka kita dapat yang latest.targz ya. Jadi widget tadi bisa untuk mendownload seperti ini. Nah, di sini dia masih mendownload wireshark. Jadi wireshark adalah satu tools untuk menganalisa lalu lintas jaringan. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan capturing paket gitu ya, untuk dianalisa apakah paket tersebut normal atau tidak. Dan ini adalah salah satu tools yang cukup populer ya. Dulu mungkin namanya Ethereal. Oke, dulu namanya Ethereal ini. Jadi sebelum wireshark dulu namanya Ethereal. Traceroute juga bisa ya. Jadi traceroute, misal tadi detik.com ya. Nah, ini kita bisa traceroute ke detik.com. Cuma mungkin nanti banyakkan bintangnya ya, nggak jelas. Kita juga bisa lakukan
yang lain, misalnya nanti kita instalasi Nmap ataupun kita instalasi Netcat ya, NC. Traceroute tidak kelihatan, kemudian kita coba di sini. Oke. Should not be able to capture packet. No, harus super user. Oke, dia installing paket. Jadi di sini adalah tools untuk menganalisa jaringan. Wireshark sebelumnya adalah Ethereal. Jadi setelah instalasi kita lakukan yang pertama adalah reconfigure. Nah tadi kita jawabnya no. Kemudian kita lakukan ini usermod -ag wireshark yoga. Kemudian kita launch dia dengan sudo wireshark. Nah baru kita pilih adaptornya apa. Misalnya kita kompas.com. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita jalankan wireshark. Nah, di sini kita bisa capture, kemudian kita buka traffic apa gitu ya. Traffic misalnya google.com. Atau misalnya di sini ada detik.com. Oke, nanti kita cek di wireshark kita. Nah di sini dia akan nambah terus. Nanti kita bisa analyze paketnya setelah kita melakukan analisa ya. Oke, yang kedua selanjutnya tools yang lain yang bisa teman-teman gunakan adalah Nmap, sudo apt install Nmap. Yes, Nmap juga dibutuhkan untuk menganalisa jaringan. Jadi tadi ada wireshark, kemudian ada tools yang lain Nmap. Nah ini nanti teman-teman juga akan bekerja dengan Nmap jika menjadi administrator jaringan. Nmap. Oke. Nah di situ ada example-nya ya. Jadi kita bisa lakukan Nmap. Mau di scan apa ya, Nmap seperti ini misalnya. Coba misalnya kita lakukan seperti itu, kita mau scan IP-nya 100.54 ya, .24. Oke. Kita coba scanning portnya. Nah di situ kita cek to down. Nah di sini ada ya, mail-yogapc.com. Kemudian tadi ada ini ada host down ya. Ini ada 102. Oke, kita bisa lakukan. Oke, kita bisa lanjutkan sudo nmap 192.1.168 100.4 misalnya. Kita cek. Dia akan coba capture di IP 100.4. Ya, dia dapat di situ ada port yang kebuka adalah 22 open SSH sama ini sysadmin 9090. Nah, ini open, yang ini close. Nah, kita juga bisa tadi cek ke 5 ke Windows. Oke, di sini Windows. Nah, di sini ada di Windows 7 kita tidak bisa mendapatkan port yang open karena firewallnya kita hidupkan. Nah, di sini cuma dia bilang host is up dan di sini dapat MAC address-nya berapa gitu ya. Jadi Nmap ya salah satu fungsinya untuk men-scanning port yang terbuka apa, kemudian untuk juga mencari celah keamanan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Praktikum jaringan kita sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.